Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa kembali kita pada pertemuan kali ini. Marilah sebelum kita memulai pelajaran kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema 7. Untuk materinya masih sama seperti tema 6, yaitu tentang pubertas. Bahasannya kita yang pertama yaitu mengenai perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Sebelum terjadinya masa pubertas, manusia mengalami masa anak-anak. Periode ini ditandai oleh peningkatan berat badan akibat pertambahan massa otot, tulang, dan juga organ lainnya. Namun, proses ini cenderung berjalan lambat. Kemudian, memasuki masa pubertas akan terjadi perubahan fisik yang cukup pesat pada remaja. Ciri-ciri fisik sekunder pun akan tampak. Misalnya seperti tumbuh kumis dan jakun pada remaja laki-laki, dan juga pinggul yang membesar pada remaja perempuan. Nah, setelah melewati masa pubertas, manusia akan mengalami masa dewasa. Hal tersebut ditandai dengan melambatnya proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Pada manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang dan juga sudah mulai membangun keluarga. Untuk itu, peran orang tua sangat penting pada saat anak mengalami masa pubertas. Orang tua dapat memberikan bimbingan dan juga dukungan kepada anak, serta memberikan pemahaman mengenai perubahan pada saat remaja. Selain itu, orang tua juga dapat menjadi sosok yang tepat untuk bertukar pikiran dan juga memberikan nasihat mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa pubertas. Berikut kegiatan positif yang dapat dilakukan remaja pada saat masa pubertas. Yang pertama, remaja dapat membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, mengikuti kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Remaja juga bisa mengikuti kursus bahasa asing, mengikuti kegiatan kesenian seperti kursus tari tradisional, musik, teater, ataupun melukis. Selain itu, remaja juga bisa bergabung dalam klub olahraga, misalnya sepak bola, basket, atau voli. Juga dapat mengikuti kegiatan keagamaan seperti menjadi remaja masjid. Bahasan yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Seorang remaja yang mengalami masa pubertas sering mengalami keringat berlebih. Nah, oleh karena itu, remaja harus menjaga kebersihan diri dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mencuci muka dengan teratur untuk mencegah timbulnya jerawat. Yang kedua, menggunakan pakaian yang menyerap keringat seperti yang terbuat dari bahan katun. Yang ketiga, mencuci rambut dan juga menggosok gigi dengan teratur. Yang keempat, mandi dengan teratur minimal 2 kali sehari. Dan yang terakhir, mengenakan pakaian yang bersih dan mengganti pakaian saat berkeringat. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Pada masa remaja, tubuh kita mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Hal tersebut biasanya ditandai oleh pertambahan berat dan tinggi badan.
Nah, agar dapat bertumbuh dengan normal, remaja harus mengatur makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Menu seimbang itu terdiri atas aneka makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua, selain mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, pola makan remaja juga harus diatur agar tidak kelebihan berat badan ataupun kekurangan gizi. Kekurangan gizi akan menyebabkan pertumbuhan tubuh terhambat dan seseorang kekurangan energi, yang pada akhirnya remaja tidak dapat berkonsentrasi belajar atau aktif melakukan berbagai kegiatan. Sebaliknya, jika kelebihan berat badan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kalau obesitas, ya. Jadi untuk itu remaja harus makan sesuai dengan porsi kebutuhan tubuh dan juga menjaga agar berat badannya menjadi ideal. Menjaga berat badan ideal dapat membantu remaja tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, di sini kita akan menghitung body mass index atau indeks massa tubuh yang biasa disingkat dengan BMI. Apa itu BMI? BMI adalah cara untuk menghitung apakah berat badan seseorang itu sudah ideal atau belum. Rumus untuk menghitung BMI yaitu berat badan yang dinyatakan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat yang dinyatakan dalam satuan meter. Jika seorang remaja dengan kategori BMI di bawah 18,5 artinya memiliki berat badan kurang. Jika BMI-nya 18,5 sampai 22,9, maka berat badannya normal. 23 sampai 29,9 dikatakan berat badan berlebih, dan jika BMI-nya sudah di atas 30, maka berat badan remaja tersebut adalah obesitas. Contoh ya, Andi memiliki tinggi badan 156 cm dan berat badan 46 kg. Nah, untuk menghitung BMI, tinggi badan Andi harus diubah ke dalam satuan meter sehingga kita peroleh 1,56 meter. Jadi kita masukkan ke dalam rumus BMI berat badan 46 dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Tinggi badan 1,56 dikuadratkan menjadi 2,44. 46 dibagi 2,44 hasilnya 18,85. Kalau kita melihat dari kategori ini, maka Andi termasuk kategori dengan berat badan normal. Adapun cara menghitung berat badan ideal, ada dua rumus yang berbeda. Yang pertama, cara menghitung berat badan ideal untuk laki-laki yaitu tinggi badan dikurang 100 dikurang tinggi badan dikurang 100 dikali 10%. Sedangkan cara menghitung berat badan ideal untuk perempuan, tinggi badan dikurang 100 dikurang tinggi badan dikurang 100 dikali 15%. Contohnya ya, Indah memiliki tinggi badan 153 cm.
Mari kita hitung berapakah berat badan ideal Indah. Maka kita masukkan rumusnya untuk berat badan ideal perempuan yang dikali dengan 15%. Jadi kita masukkan rumusnya di sini. Kemudian kita masukkan tinggi badannya 153. 153 dikurang 100 itu hasilnya 53 dikurang di dalam kurung 153 dikurang 100 itu hasilnya 53 dikali 15% itu kalau kita konversikan menjadi 0,15. 53 dikali 0,15 hasilnya 7,95. 53 dikurang 7,95 hasilnya 45,05. Maka kita bulatkan menjadi 45 kg. Jadi untuk Indah berat badan ideal dengan tinggi badan 153 cm itu adalah 45 kg. Pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga anak-anak semua paham dengan yang sudah Bunda jelaskan. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.